banget gitu, kayak tengkorak, terus kayak makhluk-makhluk halus gitu di luar yang mau masuk, mau berkunjung ke tubuh kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yulia. Nah teman-teman, jadi di video kali ini aku nggak bikin video tutorial make up, masak-masak ataupun vlog sehari-hari ya. Jadi di sini aku mau cerita-cerita yang sedikit agak horor gitu ya teman-teman, karena sesuai sama judulnya. Nah aku tuh susah banget tidur. Karena kalau aku tidur tuh kayak ngerasa takut aja ya, karena hampir setiap hari aku tuh kena erep-erep. Kalian mungkin ada yang udah pernah denger ya erep-erep itu. Nah, jadi aku tuh dari keluar sekolah, dari keluar SMA sampai sekarang tuh masih kena erep-erep itu ya teman-teman. Nah aku juga nggak tahu penyebabnya apa, dan itu tuh kalau kalau dibilang trauma ya, ada sedikit trauma juga buat tidur. Kadang aku udah malam pun masih belum berani gitu buat tidur. Apalagi kalau misalkan aku kena erep-erepnya yang bener-bener serem banget, karena kalau misalkan secara medis mungkin ini ada saraf-saraf kita yang terganggu gitu ya. Tapi kalau mistisnya atau horornya ini juga agak-agak serem gitu ya teman-teman. Yang nggak tahu erep-erep atau ketindihan itu apa, nah aku juga nggak tahu ya gimana cara ngejelasinnya, cuman ini yang aku alamin aja gitu. Jadi posisinya aku tuh lagi tidur, nah di dalam tidur aku tuh aku kayak lagi mimpi tapi berasa nyata banget. Tapi dibilang nyata juga kan itu mimpi karena aku lagi tidur. Nah sering banget kayak mimpi ketemu sosok-sosok halus gitu ya teman-teman. Nah terakhir yang malam kemarin aku itu mimpi yang bener-bener serem banget. Udah gitu itu aku kena arep-arepnya lumayan lama ya. Biasanya tuh aku kena arep-arep sebentar karena aku udah tahu apa ya, kayak oh kalau karena emang aku udah sering kena gitu ya teman-teman. Jadi aku kalau misalkan udah kena arep-arep nih, itu tuh sadar banget kena arep-arep. Nah jadi aku udah punya trik-trik sendiri gimana caranya aku cepet bangun, cepet terhindar dari arep-arep itu. Nah kalau yang malam kemarin itu tuh bener-bener lama ya, lumayan, gak tahu berapa menit itu ya, kan aku juga kan gak ngitung, namanya lagi tidur gitu ya teman-teman. Nah jadi kemarin tuh aku tidur, nah di tidur aku tuh aku mimpi ketemu sosok yang apa yang serem banget gitu, kayak tengkorak, terus kayak makhluk-makhluk halus gitu. Nah di mimpi itu aku juga sadar suami tidur di ruang depan, dia itu sambil mainin handphone gitu. Aku juga nggak tahu kalau misalkan suami masih main handphone ya, tapi di dalam tidur aku tahu gitu itu suami aku tuh ada lagi main handphone. Padahal suami aku juga itu udah ketiduran ya, cuman handphonenya tuh masih nyala. Nah aku juga sadar, aku denger, nah padahal aku kan lagi tidur ya, tapi aku masih denger itu, masih tahu suami lagi main handphone. Nah aku tuh udah minta tolong berkali-kali gitu ya teman-teman sama suami, pengen dibangunin tapi itu tuh susah banget ya, karena suami aku juga tidur ya. Kalau misalkan dia nggak tidur, dia udah pasti ngebangunin aku, karena kalau misalkan kena erep-erep itu aku suka ada suara yang kedengeran juga gitu ya sama dia. Misalkan di mimpi aku tuh aku minta tolong kayak teriak-teriak, nah suka ada juga kedengeran sama dia, mungkin ada sedikit suara, nah dia udah langsung ngebangunin aku, dan akhirnya aku juga kena repernya nggak terlalu lama. Jadi aku tuh kalau misalkan mau tidur, bahkan anak aku aja yang kecil, yang usianya belum 6 tahun, dia udah ngerti, udah tahu kalau misalkan aku kena arep-arep ya. Kalau dia sih mikirnya aku mimpi buruk gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku ketiduran duluan, nah anak aku tuh suka ini ya, misalkan aku ada suara-suara nih lagi tidur, kayak apa ya, misalkan kayak minta tolong tuh kayak gimana ya, kayak ngerintih atau ya pokoknya begitu ya teman-teman. Ada suara yang didengar gitu kayak kayak gitu, atau kayak kayak gitu ya, kan itu udah capek banget gitu ya. Kayaknya aku tuh mau bangun tapi susah banget karena ya kena erep-erep itu. Nah kadang harapan tuh suka ngebangunin aku gitu, mama bangun, mama bangun, mama mimpi buruk ya. Nah dari situ aku udah seneng banget karena udah keburu dibangunin ya teman-teman. Dan suami juga sama. Jadi aku tuh emang kalau tidur nggak bisa kalau misalnya tidur sendiri, jadi harus ada temen gitu ya teman-teman. Nah cuman kebetulan pas tadi malam emang suami tidurnya di depan ya, sambil main handphone, kadang sambil apa gitu ya, dia main game. Kalau aku kan kalau dia udah main game terus kan berisik, aku suka ya udah sono gitu di depan dulu gitu kalau misalkan masih mau main game kayak gitu. Nah malam kemarin itu bener-bener yang lama banget ya, aku juga sampai pas bangun tuh merinding, bener-bener merinding loh teman-teman. Dan di dalam tidur aku inget anak aku, nggak inget suami aku main handphone, inget aku minta tolong tapi susah. Padahal aku juga itu udah
apa ya, udah baca-baca doa yang aku bisa, misalkan kayak aku udah istighfar, syahadat, itu tuh udah berapa kali aku baca, terus bismillah, aku juga baca al-fatihah, baca ayat kursi, kalau misalkan masih belum mempan aku juga baca surat-surat pendek kayak gitu ya teman-teman. Tapi tetap aja kadang aku juga kalau misalkan olahraga tuh suka ada aba-aba ya teman-teman. Nah jadi itu juga kalau misalkan aku pengen bangun, pengen terhindar dari arep-arep itu, ya aku suka pakai aba-aba juga. Misalkan wah aku pengen bangun gitu ya, oke aku dalam hitungan ketiga aku harus langsung bangun gitu. Aku di dalam hati setelah baca-bacaan doa tuh aku suka ngitung 1, 2, 3 itu langsung bangun. Masih belum kebangun juga itu masih ya udah, tarik nafas, sabar, bismillahirrahmanirrahim, aku ngitung lagi dari 1 sampai 3, aku bangun, masih tetap kebangun. Nah ketiga kalinya baru kebangun, dan itu tuh udah agak melek-melek ya mata. Dan itu tuh harus langsung ya, kalau misalkan udah mata udah bisa melek itu harus langsung melek bener-bener gitu loh, kita tuh harus udah langsung bangun. Nah dan gak boleh misalkan itu tuh udah pasti ngantuk banget ya teman-teman. Kalau misalkan udah kena arep-arep terus aku udah bisa bangun, itu tuh nggak boleh tidur di tempat yang sama. Jadi itu aku harus pindah posisi tidur ya. Kalau misalkan aku udah kena arep-arep terus aku udah bisa kebangun, karena itu kan ngantuk banget, udah pasti nih mata nggak bisa ditahan ya, kadang aku juga tidur lagi. Itu tuh dia lanjut loh teman-teman, arep-arepnya tuh udah ngelanjutin lagi, dan aku tuh susah buat bangun lagi. Makanya aku kalau misalkan kena arep-arep ya aku berusaha untuk nggak tidur lagi gitu. Kalau misalkan pas saat itu kena terus aku bangun tidur lagi, itu udah pasti apa ya, udah pasti disambung lagi gitu, jadi kayak sinetron ya. Aku juga nggak tahu ya ini kenapa bisa begitu gitu, padahal aku sebelum tidur juga udah sering baca doa, tapi tetap aja masih kena. Kadang aku juga pengen nanya ya kayak ke ustadz jadi, tapi aku belum ini sih, belum tahu nanyanya ke siapa gitu ya teman-teman. Paling aku suka searching aja, suka lihat-lihat juga di YouTube gitu ya teman. Dan aku juga tahu jadwal dan tahu waktunya kalau misalkan aku kena arep-arep gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan aku nggak mau kena arep-arep, aku tuh harus tidur di bawah jam 9. Tapi kan namanya punya anak kecil ya, aku tuh nggak bisa tidur siang-siang, dan aku juga emang belum ngantuk, aku nggak biasa tidur masih sore gitu ya teman-teman. Aku tuh udah pasti tidur itu di atas jam 10, bahkan di atas jam 12 juga gitu ya. Nah tapi kalau misalkan aku tidur sekitar jam 11 atau setengah 12, itu kan udah salah tidurnya ya teman-teman. Itu tuh aku udah pasti nggak bakalan enggak, itu udah pasti aku kena arep-arep ya teman-teman. Dan setiap kali aku bangun, misalkan aku tidur jam setengah 12, setiap kali aku bangun itu tuh udah pasti jam 12 teng ya teman-teman. Itu yang udah kena arep-arep gitu. Dan kadang dari situ aku nggak mau tidur lagi, susah tidur lagi, padahal mata udah ngantuk banget gitu ya teman-teman. Kalau misalkan aku mau itu tinggal tidur lagi, tapi kalau misalkan waktu itu aku tidur lagi setelah kebangun, itu udah pasti karena arep-arep lagi, karena dilanjut ya teman-teman, jadi kayak bersambung gitu. Nah makanya aku tuh gimana ya, susah banget gitu ya buat tidur. Kadang suka takut juga kalau misalkan mau tidur, takut kena arep-arep lagi, karena jujur ya teman-teman itu tuh capek banget. Aku dari dulu sampai sekarang tuh ngalamin itu semua, dan hampir setiap hari. Walaupun apa ya, ya mungkin buat kalian semua yang belum pernah ngalamin mungkin bisa bilangnya, ada yang bilang lebay, terus ya itu mah kan cuma mimpi, yang belum pernah ngalamin ya. Tapi kalau yang udah pernah ngalamin mungkin tahu gitu ya teman-teman. Dan aku tuh emang kena arep-arep separah itu. Apa ya, setiap kali yang datang ke sosok yang setiap kali yang datang di mimpi aku tuh emang benar-benar makhluk halus gitu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa. Terus aku juga sempat nonton videonya Ustadz apa ya, aku lupa, itu juga penjelasan tentang kena arep-arep atau ketindihan, dan bukan secara medis. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada penghuninya, jadi kayak ada jin. Nah dan pas kena arep-arep itu jadi ada jin luar yang mau masuk, mau berkunjung ke tubuh kita, terus tubuh kita itu dikunci sama jin yang ada di dalam tubuh kita katanya gitu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu ya. Nah itu secara non medisnya, tapi kalau secara medisnya katanya sih ada saraf-saraf kita yang terganggu atau gimana, aku juga nggak ngerti ya, nggak tahu. Cuman ya jujur emang capek banget ya. Kadang aku juga kalau misalkan pas kebangun, aku kadang suka bengong itu sambil baca-baca doa juga gitu. Kadang aku mikir kenapa ya, padahal aku udah baca doa,
Terus di mimpinya juga udah baca doa tapi susah banget buat bangun. Terus sebelum tidur juga aku baca-baca doa, baca doa tidur, baca bismillah, baca istighfar, syahadat. Terus kadang kalau misalkan masih belum merem bener gitu ya teman-teman, aku juga baca-baca surat pendek, pokoknya yang sebisa-bisa aku aja gitu ya. Tapi tetap aja gitu kok aku masih kena. Kadang itulah yang selalu aku kepikiran ya teman-teman. Soalnya kan kalau kena Arab-Arab itu mau aku bilang mimpi tapi berasa nyata, dibilang nyata tapi kita juga kan tidur jadi kayak mimpi. Bahkan yang aku bilang misalkan aku kena Arab-Arab, terus aku tahu nih suami aku lagi main handphone, terus pas aku bangun, udah kebangun, aku lihat ke depan, itu juga bener loh, itu handphonenya tuh masih nyala. Jadi itu kan kayak bukan mimpi gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh tahu, jadi di mimpi itu aku tahu gitu suami aku lagi nonton handphone, dan dia kenapa nggak denger sih aku teriak-teriak, karena aku tuh udah ngerasa udah teriak-teriak yang sekencang mungkin gitu ya di mimpi aku. Tapi kan sama dia nggak kedengeran karena nggak ada suara juga keluar. Tapi kadang-kadang suka ada suara keluar tapi pelan banget. Nah makanya aku tuh kalau tidur tuh suka wanti-wanti ya teman-teman, mau sama Rafan, sama anak aku yang kecil, terus sama suami juga. Kalau misalkan aku lagi tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya, terus ada suara misalkan aku kayak ngerintih atau apa gitu ya, minta tolong untuk cepet-cepet dibangunin. Makanya kan anak aku sama suami juga udah tahu kalau misalkan aku tidur ada suara-suara gitu tuh aku langsung dibangunin gitu ya teman-teman. Nah, dan itu aku senang banget karena aku nggak capek ya teman-teman. Apa ya, aku nggak harus lama-lama gitu ya kena rep-rep kayak gitu, jadi cepet kebangunnya. Kalau misalkan lama kan itu jujur ya capek banget. Kadang aku bangun juga kayak ngos-ngosan gitu, terus merinding ya, pokoknya campur aduk. Dan aku juga nggak mau buat tidur lagi, susah buat tidur lagi, yang akhirnya aku tidur tuh kadang jam 2, jam 3 itu baru bisa tidur. Nah tapi apa ya teman-teman, aku tuh pernah ya, nggak tahu ini kebetulan atau gimana, jadi aku tuh lagi capek banget, terus aku ngantuk, tapi posisinya aku mau tidur takut, tapi mata aku juga udah nggak bisa nahan. Aku sambil merem gitu tuh sambil ngomong gini ya, tolong dong rep-rep jangan gangguin aku, seenggaknya kali ini aja gitu, aku mau tidur nyenyak, aku mau istirahat, aku capek. Karena waktu itu aku pernah yang lagi capek banget, terus aku juga lagi banyak pikiran gitu ya teman-teman. Nah itu tuh nggak sama sekali loh, pas aku ngomong kayak gitu aku tuh nggak sama sekali kena. Aku tidur nyenyak banget, kebangun subuh. Kalau subuh udah pasti ya, karena walaupun itu juga kan ada suara azan gitu ya teman-teman, jadi kita udah pasti otomatis kebangun ya teman-teman karena udah biasa juga. Nah akhirnya besoknya aku ketagihan kan, setiap kali mau tidur selain baca doa aku selalu ngomong kayak gitu, harap-harap tolong dong jangan gangguin aku capek, aku mau tidur gitu. Nah aku udah beberapa kali tiap tidur ngomong kayak gitu. Nah saking penasarannya ya teman-teman, nah pas aku tidur lagi aku nggak ngomong kayak gitu ya, tapi baca doa tetap ya, itu tuh kena lagi. Aku juga nggak tahu itu kenapa gitu ya teman-teman. Aku tuh udah capek banget dari dulu, dari semenjak kerja juga. Aku dulu kerja di pabrik juga sempat ya, terus lembur yang istirahat tuh baru bisa istirahat tuh sekitar jam 12 malam, yaitu shift 3. Nah itu posisi kan namanya di pabrik ya teman-teman juga kan gak ada yang tahu. Nah itu aku susah banget bangun. Nah sedangkan yang lainnya tuh udah pada bangun, dan aku juga inget banget itu teman-teman aku udah pada turun dari lantai atas ke bawah, udah pada mau istirahat, mau ngambil air wudhu, karena itu posisinya tuh udah jam 4 lewat ya, udah mau subuh juga kan. Nah aku masih ditinggal di lantai atas, bayangin sendirian, gak ada yang ngebangunin sama sekali, karena waktu itu yang shift malam tuh cuman ada 8 orang ya. Nah aku di atas sendirian. Apa aku juga ingat itu, ya Allah ini aku ditinggal gitu. Aku sadar aku ditinggal sama teman-teman aku yang lainnya, tapi kenapa ya aku tuh, ya Allah, aku juga nggak ngerti itu tuh mimpi, beneran mimpi atau emang nyata. Aku juga nggak ngerti. Abisnya dibilang nyata juga, kita posisinya tidur, dibilang tidur juga itu berasa nyata. Aku tahu teman-teman aku turun, aku tahu teman-teman aku istirahat, aku tahu teman-teman aku nggak bangunin aku gitu ya teman-teman. Ya makanya itu aku juga bingung ya cara ngilanginnya gimana biar aku nggak kena rep-rep terus. Teman-teman ada yang sama sih ngalamin kayak aku gitu, boleh nih ya komen-komen di kolom komentar. Terus cara ngatasinnya kayak gimana, terus itu tuh kalau misalkan penyakit apa gitu ya teman-teman. Terus kalau misalkan horor mistis kayak gitu,
Itu juga kenapa, apa penyebabnya gitu, siapa tahu teman-teman ada yang tahu, boleh ya teman-teman komen di kolom komentar. Teman-teman, ini kalau misalkan nanti rame aku bakalan lanjut lagi ke cerita aku berikutnya ya, karena aku tuh punya banyak pengalaman cerita horor, cerita mistis yang aku pengen berbagi juga sama kalian, aku pengen cerita sama kalian. Apa ya, ini juga bisa buat kenang-kenangan aku sih ya. Ya pokoknya kalau nggak mau kena arep-arep, tiap orang kan beda-beda, cuman kalau aku, kalau misalkan nggak mau kena arep-arep kayaknya gitu ya, nggak boleh tidur di atas jam 10. Terus kalau misalkan aku kena arep-arep terus udah berhasil kebangun, aku tuh kayak nggak boleh tidur lagi di tempat yang sama, harus ganti posisi juga. Kalau misalkan mau tidur lagi nggak boleh di tempat yang kita tidurin barusan ya, karena itu tuh udah pasti dilanjut lagi sama arep-arepnya. Bingung juga sih cara ngilanginnya, karena sama doa-doaan juga kayaknya nggak mempan ya teman-teman. Mungkin untuk malam ini cerita dari aku cuman segini aja ya teman-teman. Next aku bakalan cerita lagi pengalaman aku tentang yang horor-horor gitu ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.